Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan media komik dalam pembelajaran IPA pada materi Sistem Organ Tubuh Manusia. Media ini diuntukkan kepada anak SMP kelas 8. Media ini disusun oleh Siti Rahma. Media komik dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah mampu meningkatkan minat belajar siswa karena penyajiannya yang menarik dan penuh warna. Komik menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk cerita, sehingga membantu siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan komik dapat merangsang imajinasi dan kreativitas, serta membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan tampilan visual yang menarik dan alur cerita yang seru, anak-anak tidak merasa bosan saat belajar, bahkan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Komik juga efektif untuk menyampaikan pesan moral dan sosial, sehingga sangat cocok digunakan dalam pembelajaran karakter di berbagai jenjang pendidikan. Di dalam komik ini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu sistem pernapasan manusia, yang kedua sistem pencernaan manusia, yang ketiga sistem ekskresi manusia. Kita masuk pada slide selanjutnya yaitu terdapat kata pengantar, yang mana pengembangan komik sains dan Islam pada materi sistem organ tubuh manusia ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai konsep dan fungsi organ dalam tubuh manusia. Komik dikembangkan dengan pendekatan yang mengintegrasikan ilmu sains dan nilai-nilai Islam, sehingga tidak hanya menjelaskan aspek biologis dari sistem organ tubuh manusia, tetapi juga mengaitkannya dengan ajaran Islam. Penulis Siti Rahmah. Di dalam komik ini terdapat tujuan, yang mana setelah membaca komik tentang sistem organ, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi pada manusia, peserta didik diharapkan yang pertama mampu memahami organ-organ pada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi manusia. Yang kedua mampu memahami mekanisme kerja dari sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi manusia. Yang ketiga mampu memahami penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi pada manusia. Pada slide selanjutnya, terdapat petunjuk penggunaan komik. Di dalam komik ini terdapat aturan membaca. Yang pertama, siswa dapat membaca komik dari awal hingga akhir untuk memahami alur cerita dan konsep yang disampaikan. Yang kedua, siswa dapat mengamati gambar dan teks dalam balon percakapan untuk memahami bagaimana sistem tubuh bekerja. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan poin-poin penting yang berkaitan dengan fungsi organ dalam sistem pernapasan, pencernaan, dan ekskresi manusia. Yang keempat, siswa dapat menjawab pertanyaan di akhir cerita dengan cermat berdasarkan isi komik. Yang kelima, siswa dapat menuliskan bagaimana sistem tubuh ini bekerja dalam kehidupan nyata dan bagaimana cara menjaganya tetap sehat. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat bab 1 pada bab 1 yang berjudul Sistem Pernapasan Manusia. Slide selanjutnya, anak-anak diharapkan untuk memahami isi dari cerita komik ini agar bisa menjawab latihan pada akhir cerita nanti.
Di akhir cerita terdapat latihan soal esai sebanyak 5 soal. Pada bab 2 terdapat materi sistem pencernaan manusia. Di akhir cerita komik pada materi sistem pencernaan manusia, terdapat latihan soal esai sebanyak 5 soal. Pada bab 3, terdapat materi sistem ekskresi manusia. Di dalam sistem ekskresi pada manusia ini terdapat 4 organ. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, hati. Dan yang keempat, kulit. Pada akhir cerita, dari materi sistem ekskresi manusia terdapat latihan soal esai 5 soal. Nah, itulah isi dari media pembelajaran komik pada pembelajaran IPA kelas 8. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kelas 8 agar dapat membantu pada saat pembelajaran, agar tidak membosankan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.